beberapa di antaranya yaitu sebentar. Mata kuliahnya belum saya tuliskan. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Mata kuliahnya itu ya mata kuliahnya apa ya? Semester sekarang mata kuliah pilihannya yaitu adalah ada distribusi kelistrikan, sistem proteksi keduanya, yang ketiga elektronika daya. Nah itu nanti dijelaskan sama Ibu Siti Saudah ya. Dan untuk yang material maju ini akan saya beri gambaran di sini. Baik, sebelumnya ini dibacakan pada hadir ya. Dengarkan. Mungkin karena agak mendadak juga ya Pak, beberapa ada yang terkendala kegiatan. Ya, tolong kalau ini disampaikan aja sama teman-temannya. Ya. Sebentar, ini harus share screen ya. Share screen. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya. Ya, jadi di situ diantaranya adalah mata kuliahnya adalah material maju ya. Yang paling akhir ini gambarnya bahwa material maju itu material ya yang sifatnya itu unik dan superior dibandingkan material yang konvensional. Mungkin sudah pada belajar material konvensional ya sebelumnya. Pak, sama Pak lihat masih. Halo. Baik, jadi material maju itu material yang diolah dengan teknologi maju dan sifatnya unik ya, bisa serba super superior karena pengembangannya teknologi yang material maju itu aplikasinya pada teknologi energi, ada seperti baterai, teknologi penyimpanan energi gitu. Teknologi informasi, teknologi medis, teknologi aerospace, teknologi otomotif, dan antaranya. Ya, material maju itu karena memerlukan penelitian dan pengembangan yang intensif, ya, serta teknologi yang canggih yang digunakan untuk mengolah atau menciptakan material maju itu, sehingga material maju dapat meningkatkan kinerja atau efisiensi sistem serta membuka peluang baru untuk inovasi aplikasi. Ya, kalau di dalam teknologi mekanik misalnya ini sifat-sifat mekanik seperti kekuatan, ya ketahanan material maju dapat mencakup beberapa aspek kekuatan. Kekuatan itu biasanya digambarkan oleh ketahanan material
menahan suatu tegangan. Ya, mana tegangan itu yang kita tahu adalah merupakan reaksi interpartikel suatu material bila dikenai beban mekanik seperti gaya. Ya. Jadi kalau benda diberi beban mekanik, beban tarik misalnya, itu maka reaksi interpartikelnya itu melawan gaya tarik. Nah, reaksi interpartikel persatuan gaya reaksi interpartikel persatuan luasnya itu namanya tegangan. Ya. Kalau dia tarik maka bebannya adalah beban tarik. Kalau tekan reaksinya adalah tekan. Ya. Terus sifat ketahanan aus. Kalau ketahanan aus kaitannya dengan sifat material yang keras. Ya. Kalau kulit suatu permukaan material itu keras, dia akan tahan terhadap penetrasi tembusan. Bisa cakaran, bisa ya gesekan, gitu. Kaitannya dengan ketahanan terhadap keausan. Ya, ketahanan korosi, ya, ada sanggahan, ya, ketahanan korosi, ya, ketahanan terhadap sifat bahan terhadap oksidasi, ya. Ketahanan fatigue gitu yang kalau kita menguji bahan dengan mendeformasikan secara bolak-balik, ya, bisa ditekan, ditarik, tekan, ditarik. Nah, itu ketahanannya namanya ketahanan fatigue, atau pengujiannya bisa dilakukan dengan ketahanan benturan. Jadi ada benda di ayun hingga nanti ditabrakan. Itu sifat fatigue. Ya, kenapa material maju itu bisa mempunyai sifat yang seperti itu? Karena beberapa faktor, ya. Karena struktur kristalnya unik. Seperti mungkin Anda pernah tahu, ya, struktur kristal itu yang pernah belajar, ada struktur kristal FCC, BCC gitu, ya. FCC phase center kubik, ya, ada body center kubik. Itu kan di material dasar mungkin dulu material dasar siapa Pak Tri yang ngajar, ya? Nah, itu ada kenapa bersifat unik itu karena ini, ya, ada struktur kristal yang unik, komposisi kimia yang khusus, ya, sehingga punya ikatan-ikatan kimia yang cocok untuk material. Ya, Anda tahu ikatan kimia itu ada ikatan kovalen, ikatan logam, dan lain sebagainya. Juga proses manufaktur yang canggih, sehingga tidak membuat material itu rapuh, ya, karena pengaturan dalam prosesnya. Ya, dan penggunaan nanomaterial, ya, atau material komposit. Ya, kalau material komposit itu menggabungkan dari berbagai jenis material, ya, supaya mempunyai sifat yang dikehendaki, sifat, ya, yang unggul yang dikehendaki. Material maju juga ada yang istimewanya, yaitu sifat listrik yang superior, dan material maju mencakup beberapa aspek, ya, seperti konduktivitas. Gas itu kemampuan material untuk meneruskan atau mengalirkan sifat listriknya, ya, arus listrik yang didapatkan. Kalau thermal, ya, sifat panasnya. Terus resistivitas, jadi materialnya dapat menahan aliran listrik yang bagus. Bersifat dielektrik, kemampuan untuk menyimpan energi listrik. Rim yang seperti itu nanti lebih jelasnya.
tahu dah. Sifat konduktor ya, seperti konduktivitas utama. Yang di sini semikonduktor. Semikonduktor itu biasa digunakan dalam membuat bantalan, ya kalau dalam mekanik itu untuk membuat bantalan yang tanpa gesek, ya. Sehingga energi mekanik bisa ditransmisikan dengan tanpa gesekan, sehingga ruginya kecil. Ya, contohnya ini, contoh material maju dengan kekuatan dan ketahanan superior itu karbon nanotube yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi dan ketahanan aus yang baik. Ini dijelaskan ini dalam rangka supaya mempunyai gambaran mahasiswanya. Nanti tinggal Anda berkelompok memilih mata kuliahnya dari yang dijelaskan ini. Ya, jadi ada contoh yang lain adalah keramik. Keramik itu memiliki ketahanan korosi dan ketahanan aus yang baik, dan ketahanan terhadap thermal yang baik juga. Artinya tidak mudah lelehan. Banyak peleburan material itu menggunakan istilah koi, yang terbuat dari keramik. Ya, material komposit memiliki kekuatan dan ketahanan yang superior karena kombinasi. Mereka itu kombinasi dari berbagai material. Jadi dikomposisikan supaya membentuk material baru. Nah, seperti paduan titanium yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi, ya. Jadi strength of materialnya tinggi, tahanan korosinya juga tinggi. Ya, dengan demikian material maju dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan kekuatan dan ketahanan yang superior, seperti dalam teknologi aerospace, otomotif, dan medis. Ya, sifat thermal untuk material maju itu diantaranya konduktivitas thermal, ya, yang mampu menghantarkan panas ya secara mendekati kesempurnaan. Koefisien ekspansi thermal itu yang mungkin Anda kenal di SMA dulu, yang kalau suatu batang dipanaskan maka dia akan bertambah panjangnya. Nah, nanti itu tergantung dari sifat thermalnya. Jadi rumusnya itu L kemudian dengan L0 kali 1 ditambah alfa kali delta T, gitu kan ya. Nah, itu nanti karakteristik alfanya itu sebagai koefisien Y panjangnya itu bisa sedemikian rupa ya dikomposisikan supaya cocok dalam penggunaannya. Koefisien ekspansi thermal. Sekarang kapasitas panas atau heat capacity, tahu ya, heat capacity. Jadi kalau di dalam perpindahan panas atau dalam termodinamika kita mengenal istilah panas jenis, ya, CP, dan kapasitas panas. Kapasitas panas itu massa jenis kali specific heat, ya. CP kali massa yang solid. Itu namanya kapasitas. Jadi kemampuan material untuk menerima panas sampai dia tanpa mengalami leleh, ya, terlevasi. Ketahanan thermal, kemampuan material untuk menahan perubahan yang ekstrim. Jadi ada perubahan suhu yang ekstrim tidak menyebabkan dia menjadi pecah atau rusak.
Ya, tadi sekali lagi bahwa material maju bisa berbuat seperti itu karena dia punya struktur kristal yang unik, komposisi yang khusus, proses manufaktur yang canggih lalu gitu. Ya, tadi kan udah dijelaskan bahwa material maju dengan sifat thermal yang unik itu bisa sebagai superkonduktor, ya, dari konduktivitas thermal yang sangat tinggi pada suhu tertentu, terus material sebagai material isolasi thermal, ya, memiliki konduktivitas thermal yang sangat rendah kalau sebagai isolator. Terus yang ketiga adalah material fase perubahan atau perubahan fasa, ya, dapat menyerap dan melepaskan panas pada suhu tertentu sehingga dapat digunakan sebagai penyimpan energi thermal. Jadi dia bisa ya untuk misalnya penukar kalor, ya, bisa digunakan untuk menggunakan material ini. Atau material termoelektrik, ya, dapat mengubah panas menjadi listrik, ya, atau sebaliknya, sehingga dapat digunakan sebagai ya generator listrik atau pendingin. Ya, Ottoman sifat thermal tadi, ya, dalam aja dapat sifat seperti itu karena tadi yang 3 poin tadi, ya. Jadi pengolahannya dengan teknologi yang bagus, ya, dengan struktur kristal yang unik dan posisi faktor yang canggih. Kira-kira gambarannya untuk itu seperti itu, ya, apa material maju itu yang pelajari material yang tidak konvensional. Bu Siti, gimana? Sadar? Dilanjutkan sama Bu Siti. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Di sini saya hanya ingin menjelaskan secara teknisnya saja bagaimana nanti Anda pemilihannya. Boleh di stop dulu Pak? Perwakilan 3A, 3B-nya udah ada ya? Halo? Halo? Ada Ibu. Ada Zahra 3, ya oke. Yang 3B tadi siapa? 3B? Sudah Ibu. Oke. Saya coba share screen. Sebentar. Belum muncul ya? Oke, udah muncul? Sudah Bu. Oke. Nah, di sini untuk di semester 7 mohon perhatiannya. Jadi untuk semester angkatan baru ini nanti ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum 25 dan kurikulum 21, ya. Nah, Anda itu karena di tingkat akhir jadi Anda masih menggunakan kurikulum 21. Untuk kurikulum 21 ini untuk yang kelas 4 semester 7 itu masih ada mata kuliah pilihan, jadi ya. Mata kuliah pilihan 1 dan mata kuliah pilihan 2. Nah, untuk pemilihannya pilihan 1 ini Anda tolong perhatikan, jadi jumlah SKSDT 21 di total. Nah, untuk mata kuliah pilihannya apa aja yang bisa dipilih? Yang 21 ini berarti ada kemungkinannya hanya di sistem proteksi dan elektronika daya, gitu ya.
Kemudian yang pilihan 2 itu kan SKS-nya 2.0. Untuk 2.0 itu hanya ada kemungkinan ini material maju atau distribusi kelistrikan. Ya. Mungkin Anda nggak usah apa isinya sih kalau distribusi. Anda distribusi kelistrikan, nanti distribusi kelistrikan ini kalau yang distribusi kelistrikan, sistem proteksi, kemudian elektronika daya, mungkin Anda tahu ini ke arah kelistrikannya ya. Jadi nggak usah Anda distribusi kelistrikannya nanti di arah bagaimana pendistribusian daya listrik mulai dari pembangkit sampai ke konsumen. Kalau sistem proteksinya nanti sistem proteksinya seperti apa ya. Kemudian elektronika daya ini ke elektronika daya penggunaan elektronika daya dalam sistem ketenaga listrikan itu ya. Oke. Itu mungkin saya nggak terlalu bahas ke dalamnya. Nanti Anda di sini Anda tinggal memilih aja mana yang akan Anda pilih. Di sini kan ada dua kelas ya. Kelas A sama kelas B gitu. Mangga. Misalnya kelas A. Kelas A mau milih pilihan satunya misal material maju dengan sistem proteksi. Oke, itu. Kelas B mau milih material maju dengan elektronika daya, itu mangga. Nah, syaratnya karena Bu boleh milih semuanya enggak, itu kalau boleh jadi istilahnya pilihan tapi masih pilihan tapi masih dibatasi lah gitu ya, nih Mas. Karena kalau misalnya benar-benar pilihan murni satu kita akan terbentur dengan pengajarnya ya gitu. Yang kedua akan terbentur dengan penjadwalannya agak susah. Oleh sebab itu untuk pemilihan mata kuliah ini saya batasi minimal itu adalah 20 ya 20. Jadi misalnya Anda nih dari berapa jumlahnya? 3A berapa jumlahnya? 33 ya. Anggaplah 30. Nah, 30 yang misalnya 20 orang, 21 orang milih ke sistem proteksi, yang 9 milih ke elektronika daya, maka akan yang diselenggarakan adalah di mata kuliah sistem proteksi untuk pilihan satunya. Itu. Di pilihan duanya misalnya material majunya ada 15, terus yang ininya ada berapa? Lebih dari 15 distribusinya. Saya akan milih ke yang lebih banyak. Gitu. Ada yang tanya kan? Enggak, ada yang tanyakan enggak? Belum, Bu. Belum. Jadi paham ya? Paham cara pemilihannya? Paham, Bu. Oke. Untuk kalau saya lihat kan kali ya, kalau dari isinya apa aja sih Bu, nanti ya itu kan kalau misalnya ya Anda sudah lihat, oh kalau distribusi listrik seperti ini, sistem proteksi seperti ini. Nanti sistem proteksi ini lebih banyak ke antara dari sistem di pembangkit, dan mungkin kalau sistem proteksi di TKE ini dia akan lebih ke beban. Jadi ketegangan menengahnya gitulah. Ya, lebih banyak di begitunya. Gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Pak Hedi, ada yang mau ditambahkan Pak Hedi? Pak Hedi. Siapa Pak? Punten Ibu, izin bertanya. Iya, enggak. Kenapa, Azhar? Untuk pilihan matkulnya sendiri itu untuk kelas A dan kelas B harus sama atau harus beda, atau mau sama mau beda pun bebas Ibu? Bebas, Mas, mangga. Ya, tapi kalau bisa ya sekelas, ya mangga, bebas. Tapi sekelas itu jadi hanya ada 2 mata kuliah pilihan gitu ya, sekelas itu. Oh ya, baik Ibu. Berarti Oke, nggak gitu. ada rebutan maksudnya sama kelas A atau kelas B gitu ya? Enggak, bebas aja. Misalnya nih, Oh. Yang kelas A-nya satunya mau disamain aja, material maju sama sistem proteksi gitu ya, kelas A-nya. Kelas B-nya juga mau sama, material maju sama sistem proteksi, nggak apa-apa gitu. Nggak ada rebutan. Yang pasti, saya inginnya ya mata kuliah pilihannya satu kelas tuh ya samalah semua gitu. Walaupun misalnya ada yang tertariknya nggak ke material maju, majunya tertariknya ke sistem distribusi gitu ya.
Tapi karena misalnya yang peminat sistem distribusi hanya 10 orang, jadi mohon mengalah ke materi yang maju gitu. Ya. Ibu untuk Kenapa? izin Pak, Ya, sok lah. untuk kira-kira dosen pengampu dari setiap matkulnya apakah sudah ada atau belum ya Bu? Belum ada, Mas. Makanya saya ngambil dulu. Baik Ibu. Mungkin kenapa? Ya mungkin Anda bisa saya di sini saya kenapa memberikan, karena begitu Anda sudah memilih mata kuliah, saya akan baru berdistribusikan ke orang-orangnya. Tapi kan Anda bisa melihat nih karakteristiknya. Kalau orang yang contohnya biasanya tahun-tahun kemarin elektronika daya itu adalah Pak Wiwit. Kalau sistem proteksi itu antara saya, Pak Ahmad Deni, Pak Hermaga Santos. Distribusi juga seperti itu antara saya, Pak Ahmad Deni dengan Pak Hermaga Santos. Kalau material maju tahun kemarin itu adalah Pak Budi ditandem dengan Bu Prof Wuryanti, gitu. Seperti itu. Kalau untuk gambarannya. Oke, baik. Ibu baik, kasih. Iya, pasti milih dosen ya. Waduh, enggak Bu, penasaran aja. Iya, gitu paling ya. Mangga Pak Hedi, ada yang menambahkan Pak? Cukup Bu, Cukup, cukup jelas. cukup jelas. Itu ya. Kenapa? Ya, menambahkan aja. Jadi Ya, kalau ada yang itu, ada tanda merah, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa ada saya bikin tanda merah itu ya, rasionalisasi penggunaan energi. Kalau dicermati ini adalah SKS-nya 21 ya. Sementara di pilihan 1 dan 2 itu kan nggak ada yang jumlah mata SKS-nya 21 kan. Berarti memang tidak bisa dipilih yang rasionalisasi rasional penggunaan energi gitu. Maksudnya kenapa saya merahin, saya blok, karena memang nggak bisa dipilih gitu. Oke, gitu ya. Mangga ini kalau bisa ya bisa cepat lah ya hari ini. Mungkin besok bisa saya terima ya dari Pak Hedi. kayaknya untuk 1A bisa hari ini. Ya, oke. 1A tuh, 4A. Ya, 4A. Bisa Untuk hari ini. yang 4B mungkin segera hubungi Pak Koninya, biasanya nanti ke Pak Koni gitu ya. 4B. Ya, kalau nggak ke Pak Koni, langsung CC juga, baik 4A ataupun 4B langsung CC ke Kaprodi, ke Pak Budi. Nanti saya akan koordinasinya dengan Pak Budi, Pak Koni, dan Pak Hedi gitu. Ya. Ya. Itu ya. Tolong diinformasikan ya, diinfokan ke teman-temannya. Sekalian saya ini untuk magang yang 4B, 4A mah sudah oke semua, saya udah menerima. Yang 4B, yang pembimbingnya 1 Pak Sabto, ada yang pembimbing Pak Sabto? Pembimbing Pak Sabto, pembimbing Pak Sabto, pembimbing Pak Apip, pembimbing Bu Penny, sama pembimbing Bu Sri Wuryanti, Sri Widarti. Mohon segera dikumpulkan nilai-nilainya. Punten Ibu, saya sendiri pembimbingnya dengan Pak Apip. Dan kemarin itu sudah dikumpulkan langsung ke Pak Koni Ibu nilainya bersama dengan yang dosen buktinya Pak Bu. Oh, tolong konfirmasi lagi ke Pak Koni, katanya barusan Pak Koni WA Pak Koni belum ada yang Pak Apip juga katanya gitu.